Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya kita. Kali ini ada di Diksi. Apa tuh? Diskusi bareng Istri. Oke. Emang kita mau diskusin apa sih? Depannya ada ini juga. Apa sih kita mau diskusin apa? Udah iseng-iseng aja sih ya. Apa iseng Kita apa? mau review Review masakan istri. Coba. Enak gak? Rasanya kayak bakso ya. Iya bakso emang. Gimana? Kita mau diskusi apa nih? Kita mau diskusi tentang 2 bulan pernikahan, ngapain aja sih? Jadi Emang udah ngapain aja kita? ngapain aja ya? Emang ngapain aja? Jadi kita udah masuk Masuk angin. bulan ketiga ya. Bulan ketiga ya, berarti kita udah melewati 2 bulan pernikahan. Terus Ya, gimana rasanya? masih penyesuaian sih mungkin ya. Kalau dari aku 2 bulan ke belakang ini ya masih penyesuaian gitu ya. Masih ada beberapa hal yang memang perlu dikompromikan, diadaptasikan atau diadaptasi dari habit kamu gitu. Jadi ya banyak belajar lah 2 bulan ini gitu. Walaupun aku yakin mungkin selama 2 bulan ini kan kita ada dinamika, tapi kan dia masih bisa kita atasi juga gitu insyaallah gitu kan. Mungkin dari aku sih gitu ya, maksudnya banyaknya ya lebih apa namanya, hatinya senang iya, tapi hatinya juga harus lebih dilapangkan gitu. Kenapa harus dilapangkan? Iya kan ini ya maksudnya bukan karena aku mau main bola, tapi karena apa namanya ya karena kita udah berdua gitu. Jadi ada hal yang perlu bismillah, kayaknya kalau kayak gini harus ngomong dulu, kayaknya kalau kayak gini oke, kayaknya kalau kayak gini belum deh gitu. Jadi ada hal yang kayaknya emang perlu didiskusikan dulu gitu. Gimana tuh kalau kamu? Kalau aku Iya, kalau kamu 2 gimana? bulan pertama bener sih kata orang-orang ya, dan 2 bulan pertama nikah tuh isinya yang masih setengah-setengah aja gitu. Emang iya? Kalau dinamika pun ya paling biasalah, apalagi kita diem-dieman dong. Gimana apa tuh? Ya kan, karena kita sama-sama tipenya kalau kita kesel diem kan, akhirnya hening, kayak nggak ada kehidupan di rumah. Aku di kamar sebelah, kamu di kamar sebelah, ya udah. Aku mau diam-diaman karena aku lagi bikin laporan. Masa Ya. Terus? ya dari situ kita kan juga belajar ini kan, mau nggak mau ngalah, pasti Ya, harus harus ada ngalah. salah satu yang ngalah buat minta maaf duluan, walaupun sebenarnya nggak ngerasa bersalah sih, tapi kalau udah dua-duanya apa ya, sama-sama gengsi ya nggak akan selesai tuh, rumahnya hening aja. Emang siapa yang biasa ngalah? Siapa emang? Siapa emang? Emang siapa? Ya, terus gimana? Kalau dengan 2 bulan ini yang kamu dapatkan dari pendewasaan itu sendiri kayak gimana penyikapannya gitu? Ya masih banyak penyesuaian aja sih, sama kan kita kan saling melihat habits masing-masing. Hal simpelnya adalah ketika lagi makan bareng, terus aku menanti-nanti kamu untuk sendawa, ternyata kamu nggak pernah sendawa. Kenapa ya? Iya, kenapa tuh? Karena yang aku tahu biasanya cowok tuh suka sendawa gitu kalau habis makan. Aku enggak ya. Kenapa ya? Gitu. Aku lebih menjaga ini aja sih, Menjaga image. bukan menjaga image apa ya. Kayaknya aku jarang dulu juga sih kalau pas makan gitu sendawa gitu. Sebisa mungkin aku tuh kalau ada orang lain tuh tahan. Tahan. Walaupun itu udah di rumah ya. Ya,
Apa lagi yang kamu dapatkan selama 2 bulan ini? Ya mau nggak mau ya, karena aku tuh sebenarnya tipe orang yang gengsi kalau minta maaf duluan tuh. Oh iya. Tapi karena aku juga nggak kuat didiemin lama-lama, jadinya ya udah mau nggak mau aku minta maaf duluan ya. Emang siapa yang diem? Kan kamu yang diem. Enggak, ya waktu itu. Oh, waktu apa? Dan waktu masalah Ya itu ada. Twitter. Ada lah ya. Ya itu yang intinya. Ya karena aku sih mikirnya gini, kalau tipenya aku tuh kalau lagi marah atau apa, lagi banyak pikiran atau apa tuh, ya emang lebih baik diam gitu maksudnya, daripada kemudian aku keluar atau apa berkata-kata yang kemudian nanti endingnya kata-katanya justru akan menyakitkan gitu loh. Jadi dengan diam aku meminimalisir kalimat-kalimat yang kurang tepat itu keluar gitu. Walaupun mungkin ya memang harusnya sih nggak kayak gitu ya, tapi kan ya kita juga nggak masalah kalau kemudian ngambil jeda dulu untuk introspeksi apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, terus tingkah laku kita apakah benar atau salah ya memang harus di manage gitu supaya nanti oke lagi gitu ya. Walaupun 2 bulan ini mungkin bagi orang yang sudah berumah tangga 5 tahun 7 tahun tuh ya elah baru juga 2 bulan gitu, tapi bagi aku ini kan kayak kita jadi momen penting gitu momen ya penting, buat belajar. Betul, momen penting buat belajar. Kemudian kayak seolah kita lagi sekolah, kemudian baru kelas 1 nih gitu, lagi ujian, nanti naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Jadi memang beban atau ujiannya ya sesuai kadar usia atau kadar kemampuan kita gitu kan. Ya mungkin ujian kita ngasih hal yang bagi orang mungkin remeh-temeh yang biasa gitu. Tapi bagi aku ya namanya hubungan, namanya pasangan, namanya sebuah ikatan cinta gitu ya. Si ikatan cinta. Iya, cinta hidup. Gak, maksudnya yang namanya sebuah ikatan dengan perasaan ya harus juga diinvestasi dengan perasaan gitu. Kalau kemudian investasi kita dalam sebuah hubungan itu kecil ya akhirnya banyak hal yang bisa masuk gitu, peluang-peluang yang menjadikan masalah itu banyak masuk karena investasi kita dalam hubungan kecil gitu. Makanya ya sesimpel apapun yang kita bisa lakukan berdua, kemudian kita bisa saling support, kan gitu yang kita lakukan selama 2 bulan ini, dan semoga ke depan juga kayak gitu kan. Ya sesimpel kamu tuh kalau walaupun tiap hari pulangnya lebih sore daripada aku, kan kamu berusaha untuk ketika di rumah ya kamu menjadi istri yang berusaha untuk melayani suami, dalam arti ya kamu berusaha untuk masak dan sebagainya gitu. Itu kan sesimpel kamu berusaha untuk memupuk rasa cinta itu dengan perhatian yang kecil yang lama-lama jadi besar gitu. Jadi kalau itu jadi satu beban yang kemudian kamu hindari, ya justru malah akan jadi masalah gitu. Karena kan ya memang kewajiban kamu ketika di rumah ya jadi istri aku gitu kan. Kita ketika di luar jadi guru atau jadi profesi atau jadi wanita karir ya itu nggak masalah, tapi ketika udah balik ke rumah ya kamu jadi istri, dan di sana ada suami yang harus kamu layani, kamu takdimi gitu dan sebagainya gitu. Itu sih kalau aku sih sosokan banget tapi ya. Ya jadi pokoknya intinya belajar lah ya gitu. Kalau kata siapa pelawak itu Abdul ya. Ya Abdul, kenapa sih nikah itu dianggap sebagai ibadah? Karena susah gitu, bener susah gitu. Makanya setiap hari kita belajar ngamatin pasangan kita, belajar untuk mulai melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Jadi gak sekedar cuman menuntut hak sebagai istri atau hak sebagai suami, tapi kita harus lebih dulu gitu melaksanakan kewajiban kita sebagai istri atau sebagai suami gitu ya. Benar. Ya karena betul, maksudnya kalau kemudian nikah ini jadi gampang, ya justru nggak ada nilai ibadahnya ibaratnya gitu kan. Justru kan tantangannya ketika kita menikah itu kadang aku sendiri juga dalam hati
sebenarnya aku udah siap belum nikah gitu. Kadang aku juga timbul rasa-rasa itu gitu ya, apalagi kalau dibenturkan dengan kondisi yang bagi aku cukup krusial. Misalkan aku harus nafkahin kamu, terus aku juga harus memberi nafkah ke keluarga di rumah dan sebagainya, yang notabene itu juga kewajiban aku gitu kan. Karena sebagai seorang laki-laki ya tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah ke orang tuanya gitu. Kan ada penyesuaian-penyesuaian yang kalau kemudian itu tidak dikuatkan satu sama lain kan jadi masalah gitu. Nah yang kayak gini-gini hanya bisa dilakukan ketika kita sama-sama belajar memahami konteks pernikahan itu bukan dari sudut pandang nafsu aja gitu. Ada nilai ibadah, ada nilai perjuangan di sana. Bahkan kita selalu bilang, aku tuh nikah sama kamu dalam konteks ekonomi itu kita ekonomi perjuangan gitu kan. Yang sama-sama berjuang gitu kan. Pas kayak nikah kemudian aku resign dari kerjaan yang notabene secara gaji ya udah bisa 2 kali lipat ibaratnya, bukan 2 kali lipat, 2 digit ibaratnya gitu kan. Tapi aku memulai itu lagi dari nol untuk apa namanya, untuk memahami bahwa konteks rezeki itu bukan kemudian hanya sebatas nominal yang aku berikan ke kamu gitu kan. Tapi apakah kemudian dengan rezeki yang aku berikan ke kamu ada keberkahan di sana, ada nilai-nilai yang kemudian kita usahakan di sana. Misalkan dengan mungkin sekarang gitu ya gaji yang jauh dari gaji yang sebelumnya, tapi kan sekarang aku bisa ketemu kamu tiap hari, kemudian kalau Sabtu mungkin bisa sekali waktu untuk nganterin kamu ke sekolah gitu kan. Ya kadang kita tiap hari Minggu masih bisa belanja bareng ke pasar dan sebagainya. Itu kan yang bagi aku kalau aku kerjanya di Jakarta kayaknya sulit gitu untuk dilakuin. Dan aku meyakini bahwa Allah itu ngasih rezeki ke pasangan manakala pasangan itu hubungannya tuh harmonis, romantis. Allah tuh nggak bakal ngasih gitu. Tapi kalau hubungannya cekcok mulu ya nggak bakalan gitu. Orang mau dikasih kitanya jadi apa gitu kan, jadi masalah kan. Gimana tuh? Jadi kita kan sama-sama kerja ya, pulangnya sama-sama sore. Jadi kadang kita pulang tuh sama-sama dalam keadaan capek gitu ya. Jadi kadang ritme yang kita udah rencanakan ya udah kita planningkan kayak gitu, kadang juga gak sesuai gitu ya akhirnya ya. Iya. Terus ya akhirnya kita nggak saling menuntut gitu kan, malah jadi Jadi justru itu jadi ini tahu. kadang lucu aja gitu, kita sama-sama mau ngerjain apa gitu, cuman karena capek yuk kita istirahat bentar 5 menit, akhirnya kita ketiduran sampai berjam-jam. Iya. Yang kita rencanain tiap sebelum tidur pokoknya kita pillow talk gitu, kadang nyampe kasur udah molor duluan. Iya, karena memang ya capek juga gitu ya ternyata. Iya. Tapi ya walaupun ini sih, walaupun kan kita juga masih belajar ya, maksudnya belajar untuk hal semacam ini tuh kan kita evaluasi juga ya, maksudnya kayaknya belum achieve nih capaian-capaian kita dalam hal amalan atau dalam hal duniawi gitu ya. Maksud aku justru kan dapat penguatan juga kan akhirnya ya, kamu sering ngingetin yo one day one juice gitu. Terus kadang yang nggak sholat di masjid gitu, yang mau sholat di masjid nggak jadi kan ya gitu, padahal aku tuh kiap gitu ya, capek ya Allah. Tapi emang kayak gitu kan, maksudnya jadi sana kan akhirnya penyesuaian itu hadir sebagai penguat bahwa kita tuh harusnya lebih banyak deketin diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hubungan kita juga oke gitu, hubungan kita juga harmonis, hubungan kita juga ya bisa dibilang langgeng dalam hal komunikasi dan sebagainya. Walaupun mungkin ikhtiar yang saat ini kita lakukan ya gimana caranya semoga kita segera diberikan omongan gitu kan. Nah, walaupun mungkin ya saat ini belum gitu, karena kan itu juga rezeki kan, Allah kan mungkin belum ngasih aja rezekinya gitu ya, pada saatnya nanti ya pasti ngasih juga gitu kan. Nah hal semacam ini sih kadang aku secapek apapun kalau udah ketemu kamu kan jadi apa ya, jadi hilang gitu, hilang ininya, hilang capeknya. Walaupun mungkin habis itu ya ada diskusi kemudian yang yuk tidur dulu, yuk istirahat dulu gitu ya, kayak gitu tuh ya, menarik sih 2 bulan nih.
lucu ya. Kadang-kadang lucu juga sih. Iya, gemes kadang juga. kalau aku yang capek aku bilang ke dia kan, aku tidur dia 5 menit ntar bangunin gitu, ntar dia ikutan tidur gitu. Habisnya kamu nyenyak banget tidurnya. Akunya jadi ke bawah suasana. Kalau nggak bisa aku suka nanya ke dia, kamu beneran ya kita udah nikah? Emang bener kamu suami aku gitu. Jadi masih banyak hal yang lucu lah. Tapi ya pastinya kita juga harus siap kan untuk bulan-bulan selanjutnya yang kita nggak akan tahu terjalnya kayak apa gitu kan. Tantangannya kayak gimana? Ya kita mohon doanya aja dari teman-teman ya. Semoga ke depan kita bisa menjalani terjalannya rumah tangga dengan Ya kita sih berharap dengan apapun itu bisa santuy kita gitu ya. lakuin dan itu terbukti tuh, maksudnya beberapa tahapan menuju nikah, ketika proses bahkan pasca nikah ada beberapa hal yang mungkin sudah menjadi takdirnya kita untuk melewati itu kan, kita dilewati gitu kan. Jadi pada akhirnya ya hanya bisa berdoa, berusaha dan nanti berpasrah pada Allah bahwa apapun yang apapun yang kita upayakan saat ini ya mungkin versi terbaik rumah tangga kita gitu kan. Karena bagi aku ya rumah tangga ya memang nggak ada gurunya gitu kan. Gurunya hanya ya kita bisa belajar dari kedua orang tua, kemudian dari beberapa cerita-cerita teman-teman atau senior-senior yang belajar berumah tangga jauh lebih dulu gitu kan. Ya saat ini sih kita sedang berada di fase itu gitu nggak? Iya. Ya abah. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya itu aja mungkin ya 2 bulan pernikahan, ya semoga Nikmati aja gitu. Iya nikmatin aja, jalani aja dan ada di depan. semoga teman-teman terus doain kita ya, semoga konsisten dan semoga tetap menjadi, bukan jadi contoh sih ya, kalau jadi contoh jadinya berat banget ya, tapi semoga ada hal yang baik yang pernah kita lakukan dan saat ini kita sedang upayakan untuk terus konsisten dalam kebaikan gitu. Ya doakan aja semoga kita tetap istiqomah Amin. gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Next kita bahas lagi deh, itu dulu. Ini juga udah ngantuk banget ya. Karena ada mie pedes, dia paling suka pedes kan, jadinya mau dia Makanan wajibnya pedas ya. sambal sih. Sambal ya. Pokoknya harus ada sambal apapun makanannya. Iya, kalau dia apapun minumannya, kalau bisa red velvet, kalau enggak strawberry. Itu aja sih, simple ya. Yaudah ya. Ya udah, Sampai jumpa di di lain kesempatan untuk diksi selanjutnya ya. Kalau mau usul kita bahas apa berdua, boleh boleh komen di bawah ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa Apa? follow TikTok kita, Oh iya, follow TikTok kita juga, nanti aku cantumin di bio ya. support sosial media kita ya. Semoga ada hal baik yang terus kita tularkan ke teman-teman semua. Doakan kita konsisten buat selalu bikin konten-konten yang semoga bisa lah diambil manfaatnya gitu ya. Amin. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ketika video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.